semuanya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Debbie Eka Putri SEMM selaku mata kuliah Manajemen Keuangan 2 karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi yang berjudul peranan modal usaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novika Fawzira dengan NIM 23106564. Di sini saya akan membacakan materi yang dikasih oleh Ibu Dewi. Itu yang pertama, kita langsung masuk saja ya. Apa itu peranan modal usaha? Saya di sini akan membacakan deskripsi singkat tentang apa itu peranan modal usaha. Peranan modal usaha adalah fungsi atau peran yang dimainkan oleh modal dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Modal usaha digunakan untuk membiayai operasional, mengembangkan bisnis, meningkatkan produktivitas, menghadapi resiko, dan meningkatkan kompetitivitas perusahaan. Dengan demikian, modal usaha memegang peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa peranan modal usaha. Yang pertama, membiayai operasional perusahaan. Yang kedua, mengembangkan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, menghadapi resiko. Yang kelima, meningkatkan kompetitivitas. Dan keenam, mengembangkan inovasi. Adapun di sebelahnya penjelasan tentang peranan modal usaha yang tadi itu, yang pertama itu membiayai operasional perusahaan, di mana modal usaha digunakan untuk membiayai operasional perusahaan seperti membelikan bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar dan efektif. Yang kedua, mengembangkan bisnis. Modal usaha digunakan untuk mengembangkan bisnis seperti memperluas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan lain-lain. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Modal usaha digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, seperti membeli mesin baru, meningkatkan teknologi, dan lain-lain. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, menghadapi resiko. Modal usaha juga digunakan untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis, seperti kerugian akibat perusahaan, pasar, atau bencana alam. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat menghadapi resiko dengan lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kompetitivitas. Modal usaha dapat digunakan untuk meningkatkan kompetitivitas perusahaan seperti dengan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan layanan pelanggan, dan lain-lain. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat meningkatkan kompetitivitasnya dan meningkatkan pangsa pasar. Yang terakhir, mengembangkan inovasi. Modal usaha dapat digunakan untuk mengembangkan inovasi seperti dengan melakukan penelitian dan pengembangan, meningkatkan teknologi, dan lain-lain. Dengan modal yang cukup, perusahaan dapat mengembangkan inovasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, peranan modal usaha bukan itu saja, karena peranan modal usaha banyak peran penting dalam dunia usaha, yang itu yang pertama, sebagai dasar untuk memulai usaha. Modal digunakan untuk membeli aset awal, alat, bahan baku, menyewa tempat usaha, mengurus legalitas, dan membiayai aktivitas awal produksi dan penjualan. Tanpa modal, suatu usaha akan sulit untuk dimulai. Yang kedua, menunjang operasional usaha sehari-hari. Modal berfungsi untuk membiayai kegiatan harian seperti pembelian bahan baku,
pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, air, transportasi, dan lainnya. Operasional yang stabil bergantung pada kelancaran arus modal kerja. Yang ketiga, memungkinkan perluasan atau pengembangan usaha. Penambahan modal dapat digunakan untuk membuka cabang baru, membeli peralatan tambahan, meningkatkan produktivitas, atau melakukan ekspansi pasar. Pengembangan ini penting untuk mempertahankan daya saing usaha. Yang keempat, sebagai penopang dalam menghadapi resiko. Modal juga digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kerugian mendadak. Fluktuasi pasar atau kondisi darurat seperti krisis ekonomi dan bencana alam. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pihak luar. Usaha dengan permodalan yang kuat dan manajemen keuangan yang baik lebih mudah mendapatkan pinjaman atau menarik investor karena dianggap stabil dan menguntungkan. Adapun jenis-jenis modalnya, yang pertama itu modal sendiri, seperti modal yang berasal dari pemilik perusahaan, seperti modal awal, laba ditahan, dan lain-lain. Modal sendiri dapat berupa uang tunai, aset, atau hak paten. Contohnya, uang tunai yang disetor oleh pemilik perusahaan sebagai modal awal. Yang kedua, modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari pihak lain seperti bank, investor, dan lain-lainnya. Modal pinjaman dapat berupa pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang dan dapat digunakan untuk membiayai operasional atau investasi. Contohnya, pinjaman dari investor yang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Yang ketiga itu modal ventura. Modal ventura ini berasal dari investor yang berinvestasi pada perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Modal ventura biasanya digunakan untuk perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Contohnya, investasi dari angel investor yang digunakan untuk membiayai pengembangan produk baru. Dan yang keempat, modal kerja. Modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Modal kerja dapat berupa uang tunai, persediaan, atau piutang. Contohnya, persediaan barang yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kelima, modal tetap. Modal yang digunakan untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Modal tetap biasanya memiliki umur ekonomis yang panjang dan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Contohnya, mesin produksi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam itu, yang terakhir, modal investasi. Modal yang digunakan untuk melakukan investasi seperti membeli saham, obligasi, atau aset lainnya. Modal investasi dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Contohnya, obligasi pemerintah yang dibeli sebagai investasi yang aman dan stabil. Nah, ada beberapa lagi contoh-contohnya, nanti bisa kita searching lagi ya. Selanjutnya itu ada sumber-sumber modal. Sumber modal itu ada 5. Yang pertama itu bank. Bank adalah salah satu sumber modal yang paling umum digunakan. Bank dapat menyediakan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. 2. Lembaga keuangan.
Lembaga keuangan lainnya seperti koperasi atau lembaga keuangan mikro juga dapat menyediakan modal. Yang ketiga itu investor. Investor itu dapat menyediakan modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat, pemilik usaha. Pemilik usaha dapat menyediakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Yang kelima, kerjasama. Kerjasama dengan pihak lainnya dapat juga menjadi sumber modal. Dan di sini ada contoh-contoh sumber modal usaha kecil atau menengah atau bisa dibilang UMKM ya. Yang pertama itu jenis sumber modal yang pribadi, contohnya tabungan sendiri atau warisan. Yang kedua, pinjaman bank. Pinjaman bank contohnya itu seperti kredit usaha rakyat atau KUR, pinjaman modal kerja. Yang ketiga, lembaga non-bank seperti koperasi atau leasing yang sering meminjamkan duit dengan pasti dikasih bunga ya. Yang keempat itu pemerintah, hibah, contohnya bantuan modal UMKM. Yang kelima itu mitra usaha, contohnya modal patungan atau investor pribadi. Yang terakhir, crowdfunding. Ini contohnya modal dari komunitas atau donatur online ya teman-teman. Dan ya, selanjutnya itu dia tadi materi tentang peranan modal usaha dan jenis-jenis modal. Adapun kesimpulan dari materi tadi ialah modal usaha sangat penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Modal usaha dapat berupa modal sendiri, modal pinjaman, atau modal ventura. Perusahaan harus mempertimbangkan jenis modal yang tepat untuk kebutuhan bisnisnya dan memilih struktur modal yang optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mencapai tujuannya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk memperoleh dana, memperoleh resiko, dan mencapai tujuan perusahaannya. Itu dia kesimpulannya, itu tadi sudah saya bacakan. Dan terima kasih karena Ibu dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi saya ini. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan semoganya kedepannya presentasi saya akan lebih bagus lagi. Dan presentasi kali ini saya pasti mungkin dapat dipahami, dan lebih kurangnya seperti itu ya. Sekian saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.